Mereka membuangku seperti barang rusak di tengah hujan deras 2 tahun lalu. Hari ini aku duduk tenang di ruang tunggu rumah sakit yang sama. Dengan rahasia kecil berdetak di dalam perutku. Karma tidak pernah terlambat. Ia hanya menunggu giliran. Dan hari ini, di tempat ini, Kesombongan mantan suamiku dan ibu mertuaku akan runtuh sampai ke akarnya. namaku Larasati. Orang memanggilku Laras. Bau antiseptik yang dingin memenuhi udara. Aku mengenalinya dengan baik. Aku menyusuri lorong rumah sakit ibu dan anak Cahaya Bunda di kawasan Menteng. Lantainya mengkilap, memantulkan lampu. Tanganku mengusap pelan perutku yang masih tersembunyi di balik mantel longgar. Di dalam sana ada kehidupan, detak kecil yang berdenyut bersama detakku sendiri. Usia kandunganku baru 12 minggu, tapi rasanya seperti seluruh hidupku berputar di titik ini. Aku melirik jam di pergelangan tanganku. Pukul 10 pagi. Suamiku, Dokter Arya, Menggenggam tanganku sebelum masuk ke ruang operasi pagi ini. Dia bilang akan menyusul begitu jadwalnya selesai. 2 tahun lalu, aku tidak punya siapa-siapa di ruang seperti ini. Sekarang, aku punya seseorang yang menungguku pulang. Aku menarik napas panjang, lalu aku melihat mereka. Di seberang lorong, duduk 2 sosok yang paling ingin kulupakan. mantan suamiku, Pramana, dan ibunya. Bu Sundari. Mereka belum melihatku. Pramana menunduk menatap ponselnya. Wajahnya lebih kurus dari yang kuingat. Bu Sundari duduk tegak dengan dagu terangkat. Tas bermerek tiruan tergantung di lengannya. Aku tidak menghindar. Aku juga tidak menunduk. Aku menegakkan punggungku dan berjalan tenang ke kursi tunggu. Aku bukan lagi Laras yang dulu. Bukan menantu yang bisa mereka injak sesuka hati. Bu Sundari mengangkat wajahnya. Matanya membesar saat mengenaliku. Sebelum aku menjelaskan bagaimana semua ini bisa terjadi, izinkan aku membawa kalian kembali ke awal. Kalian akan mengerti kenapa hari ini terasa begitu manis. Selamat datang di kanal ini. Jika kalian percaya bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, temani aku sampai akhir cerita. 2 tahun lalu, aku menikah dengan Pramana penuh harapan. Aku seorang akuntan di sebuah firma di kawasan Sudirman. Sudah 7 tahun aku membangun karirku sendiri, batu demi batu, tanpa bantuan siapapun. Aku tumbuh dari keluarga sederhana. Ayahku sudah meninggal sejak aku kuliah. Ibuku berjuang membesarkanku seorang diri. Aku belajar sejak muda bahwa hidup tidak memberi apa-apa secara gratis. Karena itu, Setiap rupiah yang kupunya, kuperoleh dengan kerja keras. Dan setiap aset yang kumiliki, kucatat atas namaku sendiri. Itu kebiasaan seorang akuntan yang tidak pernah kutinggalkan. Pramana bekerja di perusahaan keluarga yang sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi keluarganya gemar berlagak seolah mereka orang penting. Saat kami berkenalan, Pramana tampak sopan dan dewasa. Dia mengejarku dengan sabar. Aku pikir aku menemukan laki-laki yang tenang dan bisa diandalkan. Aku tidak tahu bahwa ketenangan itu sebenarnya adalah kelemahan. Kemampuan untuk diam dan tidak pernah membela apa yang benar. Sejak hari pertama, Bu Sundari sudah tidak menyukaiku. Bukan karena aku kurang, justru karena aku terlalu mandiri untuk dikendalikan. Dia terbiasa mengatur hidup anaknya sepenuhnya. Dan aku, perempuan yang punya penghasilan sendiri, dan pendapat sendiri adalah ancaman bagi kendalinya. Rumah tempat kami tinggal di kawasan Bintaro itu, kubeli dengan tabungan dan kredit atas namaku sendiri. Aku yang membayar uang mukanya. Aku yang membayar cicilannya setiap bulan dari gajiku. Pramana waktu itu setuju saja. Penghasilannya tidak menentu. Jadi masuk akal kalau rumah itu atas namaku. Tapi Bu Sundari selalu berkata di depan tamu, bahwa rumah itu pemberian keluarga Pramana. Dia bercerita seolah anaknya yang membelikan rumah mewah untuk istrinya. Aku diam saja. Aku pikir untuk apa ribut soal gengsi. Yang penting, aku tahu kebenarannya. Dan dokumennya jelas. Aku tidak tahu bahwa diamku akan mereka anggap sebagai kelemahan, bahwa kesabaranku akan mereka baca sebagai izin untuk menginjakku lebih dalam. Bulan-bulan pertama pernikahan berjalan biasa saja. Ada pertengkaran kecil, tapi masih dalam batas wajar. Lalu, pertanyaan itu mulai datang. Awalnya halus, lama-lama menusuk. Kapan punya anak? Sudah isi belum? Jangan-jangan
ada yang tidak beres dengan kalian. Setiap kali Bu Sundari berkunjung, kalimat itu meluncur seperti jarum yang ditusukkan berulang kali ke tempat yang sama. Aku mencoba sabar. Kami baru menikah beberapa bulan. Tidak ada yang salah dengan menunggu. Banyak pasangan butuh waktu, tapi setahun berlalu dan perutku masih datar. Bu Sundari mulai bicara lebih kasar. Dia tidak lagi bertanya. Dia menyimpulkan. Dia bilang, aku menantu yang tidak berguna. Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan untuk keluarganya. Aku menatap Pramana setiap kali itu terjadi. Menunggu dia membelaku. Menunggu dia berkata, Bu, jangan begitu pada istriku. Tapi Pramana hanya menunduk. Dia tidak pernah membela. Tidak sekalipun dalam setahun itu. Saat itu, aku belum tahu kenapa dia begitu. Aku pikir dia hanya laki-laki lemah yang takut pada ibunya. Aku tidak tahu bahwa dia menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Adik iparku, Wulan, paling rajin menambah minyak ke api. Wulan lebih muda dariku, belum menikah. Dan selalu merasa keluarga ini miliknya seorang. Sejak aku menikah dengan kakaknya, Wulan menganggapku penyusup, orang asing yang mengambil perhatian ibunya dan kakaknya. Dia sering berbisik pada ibunya. Suaranya sengaja dibuat agar aku mendengar. Kak Laras itu mandul. Ma, lihat saja. 2 tahun lagi juga tidak akan hamil. Perempuan karir memang begitu. Aku menggenggam gelas di tanganku sampai buku jariku memutih. Tapi aku tidak menjawab. Wulan juga punya kebiasaan lain. Setiap kali aku memasak, dia akan mencicipi, lalu mengerutkan hidung. Hambar. Pantas, Mas Pramana kurus. Masakan istrinya tidak enak. Setiap kali aku membeli sesuatu untuk rumah, dia akan berkomentar, boros sekali. Untung uang Mas Pramana banyak. Padahal semua itu kubeli dari gajiku sendiri. Tapi di rumah itu, kebenaran tidak pernah penting. Yang penting adalah cerita yang mereka mau percayai. Aku menahan semuanya, karena aku tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Aku menyimpan sebuah pertanyaan di kepalaku. Kenapa aku tidak bisa hamil? Sebab beberapa bulan setelah menikah, aku pernah terlambat. Aku sempat berpikir, aku hamil. Aku bahkan sempat membayangkan wajah bayiku. Lalu, semuanya hilang begitu saja. Sebelum aku sempat memeriksanya ke dokter, aku menyimpan kecurigaan itu sendiri. Aku belum berani mengucapkannya. Karena di rumah itu, setiap kata yang keluar dari mulutku bisa dijadikan senjata untuk menyerangku balik. Suatu sore, keadaan memuncak. Bu Sundari datang membawa seorang dukun beranak dari kampung. Dia menyuruh perempuan tua itu meraba perutku dan bergumam macam-macam dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Aku duduk diam, menahan rasa risih, karena tidak ingin membuat keributan. Lalu dukun itu menyimpulkan di depan semua orang, rahimku dingin. Aku tidak akan pernah punya anak, kecuali, katanya, aku menjalani ritual tertentu yang tentu saja butuh biaya. Aku hampir tertawa, tapi aku menahan diri. Aku berdiri dan berkata pelan, Bu, kalau memang ingin tahu yang sebenarnya, ayo kita periksa ke dokter. Berdua, saya dan Mas Pramana. Bukan ke dukun, tapi ke dokter spesialis. Ruangan langsung hening. Wulan tertawa sinis. Untuk apa Mas Pramana diperiksa? Yang tidak bisa hamil kan kamu. Kak, jelas-jelas masalahnya di kamu. Aku menatap Pramana lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan marah. Bukan bingung, ketakutan. Matanya melebar sedikit, lalu cepat-cepat dia mengalihkan pandangan. Seperti orang yang punya rahasia dan takut ketahuan. Saat itu aku belum mengerti artinya, tapi gambar itu tersimpan rapat di kepalaku. Dan aku tidak akan pernah melupakannya. Malam itu aku mengusulkan sesuatu yang sederhana pada Pramana. Saat hanya ada kami berdua di kamar. Mas, besok kita ke klinik. Tes bersama. Kalau memang masalahnya pada saya akan terima dengan lapang dada. Tapi kita harus tahu pasti, ini soal masa depan kita. Pramana menjawab cepat. Terlalu cepat. Tidak usah. Ngapain buang-buang uang untuk tes yang tidak perlu? Aku terdiam. Tes analisis sperma di klinik harganya tidak sampai Rp500.000. Sementara untuk resepsi pernikahan kami dulu, keluarganya rela menghabiskan ratusan juta
demi gengsi, demi dilihat tetangga, demi pamer. 500.000 untuk kebenaran terasa terlalu mahal bagi mereka. Tapi ratusan juta untuk pamer sama sekali tidak masalah. Saat itulah aku mulai benar-benar curiga. Kenapa Pramana begitu takut pada satu tes kecil yang sederhana? Kalau dia yakin masalahnya ada padaku, harusnya dia yang paling semangat membuktikannya. Tapi dia justru menghindar. Orang yang tidak bersalah tidak takut pada kebenaran. Hanya orang yang menyembunyikan sesuatu yang takut diperiksa. Aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Tapi sebelum aku sempat, tekanan di rumah itu semakin menggila. Suatu pagi, Bu Sundari datang tanpa memberitahu. Dia membawa beberapa kerabat perempuan dari kampung. Mereka masuk ke kamarku tanpa permisi. Mereka membuka lemariku, memeriksa pakaian dalamku, mencari entah apa. Kami hanya ingin memastikan kamu benar-benar perempuan normal, kata Bu Sundari dingin. Aku berdiri di ambang pintu dengan tangan mengepal. Bu, ini kamar saya. Tolong hormati privasi saya. Bu Sundari menatapku dengan jijik. Kamar, ini rumah keluarga kami. Kamu cuma menumpang. Aku ingin tertawa pahit. Rumah ini kubeli dengan tabunganku sendiri. Tapi aku menahan diri. Belum waktunya. Hari berikutnya, Wulan memulai babak baru. Dia menyebar cerita ke seluruh kerabat bahwa aku sering keluar malam diam-diam. Itu bohong total. Aku pulang kerja jam 7, lalu langsung di rumah. Tapi gosip itu menyebar cepat. Beberapa kerabat mulai menatapku seolah aku perempuan tidak benar. Aku mencoba menjelaskan pada Pramana, tapi dia hanya berkata, "Sudah, jangan diladeni. Nanti juga reda sendiri." Dia tidak pernah membelaku. Tidak sekalipun. Puncaknya datang di hari ulang tahun Bu Sundari. Di depan semua tamu, dia berdiri dan mengumumkan bahwa dia berdoa agar Tuhan segera mengganti menantunya dengan yang lebih subur. Semua orang tertawa. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang nampan. Seperti pembantu di rumahku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar memutuskan. Aku tidak akan bertahan demi pernikahan yang sudah lama mati ini. Aku hanya butuh satu bukti. Dan beberapa hari kemudian, takdir memberikannya padaku. Inilah awal dari semuanya. Dan kalian belum tahu seberapa dalam kebohongan mereka. Beberapa minggu kemudian, aku menemukan sesuatu di laci meja kerja Pramana. Aku tidak sengaja. Aku hanya mencari buku tabungan untuk membayar cicilan rumah. Yang seperti biasa, ku bayar dari rekeningku sendiri. Laci paling bawah biasanya terkunci. Tapi hari itu kuncinya tertinggal di lubangnya. Aku membukanya untuk mencari buku tabungan. Tapi yang kutemukan adalah sebuah amplop coklat dari sebuah laboratorium klinik. Aku tidak tahu kenapa, tapi tanganku langsung tertarik untuk membukanya. Tanganku gemetar saat menarik kertas di dalamnya. Di dalamnya ada hasil pemeriksaan atas nama Pramana. Tanggalnya 6 bulan yang lalu. Aku membaca baris demi baris. Istilah medisnya rumit, tapi kesimpulannya jelas tertulis di bagian bawah. Aku membacanya 3 kali untuk memastikan aku tidak salah baca. Hasilnya jelas. Pramana yang memiliki masalah. Bukan aku, tidak pernah aku. Aku duduk perlahan di kursi kerjanya dengan kertas itu di tanganku. Jadi, ini jawabannya. Selama setahun lebih, aku dihina, dikaci. Disebut perempuan tidak berguna. Padahal, jawabannya ada di sini, di laci ini. Di rumah ini. Selama berbulan-bulan, Pramana membiarkan ibunya menghinaku sebagai perempuan mandul. Padahal dia sudah memegang kebenaran ini di lacinya sendiri. Dia diam saat ibunya membawa dukun. Dia diam saat adiknya menertawakanku. Dia diam saat aku menatapnya meminta pembelaan. Dia diam demi melindungi harga dirinya sendiri sebagai laki-laki. Aku duduk lama sekali di kursi itu. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa sangat dingin, seperti ada es yang mengalir di dadaku. Lalu, sesuatu di dalam diriku berubah. Sebuah keputusan terbentuk, tenang dan jernih. Aku tidak akan meledak. Aku tidak akan berteriak, karena perempuan yang berteriak akan dianggap histeris, dan suaranya akan diabaikan. Aku akan diam. Tapi diamku kali ini berbeda. Ini diam seorang akuntan yang sedang mengumpulkan bukti. Aku mengambil ponselku.
Aku memotret hasil itu dari berbagai sudut, memastikan setiap detail terbaca jelas. Nama, tanggal, nomor registrasi, tanda tangan dokter. Aku menyimpan salinannya di tempat yang hanya aku yang tahu. Lalu aku mengembalikan amplop itu ke laci, persis seperti semula. Aku mengunci laci dan mengembalikan kuncinya ke tempatnya. Aku belum tahu kapan, tapi aku tahu suatu hari kertas ini akan menjadi kunci dari segalanya. Aku memutuskan untuk diam dulu. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka berani melangkah. Dan aku ingin tahu apakah Pramana, suamiku, akan punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya, atau akan terus bersembunyi di balik kebohongan ibunya. Aku memberinya waktu. Diam-diam, aku berharap dia akan memilih jujur. Tapi mereka melangkah jauh lebih jauh dari yang kubayangkan. Seminggu kemudian, Bu Sundari mengadakan acara keluarga di rumah kami. Rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri. Dia mengumpulkan semua kerabat, paman, bibi, sepupu Pramana dari kampung. Belasan orang memenuhi ruang tamu. Aku menyiapkan teh dan kue untuk mereka. Seperti tuan rumah yang baik. Aku pikir itu acara silaturahmi biasa. Ternyata itu sebuah sidang, dan aku adalah terdakwanya. Setelah semua orang duduk, Bu Sundari berdiri di tengah ruangan. Wajahnya serius, seperti hakim yang akan membacakan vonis. Keluarga, katanya lantang. Kita berkumpul hari ini untuk membahas masalah serius. Sudah 2 tahun Pramana menikah, tapi belum ada tanda-tanda keturunan. Semua mata menoleh padaku. Kita semua tahu siapa penyebabnya, lanjut Bu Sundari. Menantu saya ini tidak bisa memberi keturunan, dan keluarga kita butuh penerus. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang nampan kosong. Wajahku panas. Tapi aku tetap diam. Seorang bibi tua berbisik, cukup keras untuk kudengar. Kasihan Pramana. Sudah sabar 2 tahun. Bibi yang lain menambahkan, memang perempuan karir begitu, sibuk kerja, lupa kodratnya jadi perempuan. Setiap kalimat seperti jarum yang menusuk. Tapi aku menahan diri. Wulan duduk di sudut dengan senyum kemenangan yang tidak dia sembunyikan. Dia menikmati setiap detik penghinaan ini. Bu Sundari melanjutkan, karena itu keluarga sudah mengambil keputusan. Pramana harus menceraikan menantu ini. Kami akan mencarikan istri baru yang bisa memberi keturunan. Ruangan riuh dengan persetujuan. Beberapa kerabat mengangguk-angguk. Aku menatap sekeliling. Semua mata memandangku dengan kasihan bercampur jijik. Seolah aku barang cacat yang harus dibuang. Aku menatap Pramana untuk terakhir kalinya. Dia duduk di antara ibunya dan kerabatnya, menunduk. Aku memberinya 1 kesempatan terakhir. 1. Aku berharap, walau sedikit, dia akan berdiri dan mengatakan kebenaran yang dia simpan di lacinya. Mas, kataku tenang. Menembus keriuhan ruangan. Apa kamu yakin masalahnya ada pada saya? Ruangan mendadak hening. Mata Pramana bergetar. Dia tahu persis apa yang kumaksud. Dia tahu, aku tahu. Untuk sesaat, aku melihat keraguan di wajahnya. Sebuah celah, kesempatan untuk jujur. Tapi lalu dia menunduk lebih dalam dan berkata pelan, "Sudahlah, Laras, jangan dipersulit keadaan." Saat itu, hatiku benar-benar mati untuknya. Bukan karena dia tidak mencintaiku, tapi karena dia memilih kebohongan demi kenyamanannya sendiri. Bahkan saat kebenaran bisa menyelamatkanku. Bu Sundari berdiri dan menunjuk pintu. Sudah, tidak ada gunanya bicara lagi. Keluar dari rumah ini sekarang. Kami tidak butuh menantu yang tidak berguna. Di luar, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar. Aku ingin tertawa. Mereka mengusirku dari rumahku sendiri. Rumah yang sertifikatnya ada namaku. Rumah yang cicilannya kubayar dari gajiku. Tapi aku tidak berkata apa-apa tentang itu. Belum waktunya. Aku meletakkan nampan dengan tenang. Aku masuk ke kamar, mengambil 1 koper kecil, dan memasukkan beberapa pakaian seadanya. Yang paling penting, aku memastikan ponselku, yang menyimpan salinan amplop coklat itu, ada di dalam tasku. Saat aku keluar, semua kerabat menatapku. Tidak ada satupun yang membelaku. Tidak ada satupun yang bertanya, apakah aku baik-baik saja? Aku berjalan menembus hujan menuju jalan. Air membasahi seluruh tubuhku dalam hitungan detik. Di belakangku,
Aku mendengar pintu rumah ditutup. Pintu rumahku sendiri ditutup di depan wajahku. Aku berhenti sejenak di tepi jalan, di bawah guyuran hujan. Aku tidak menangis. Aku justru merasa tenang. Yang aneh, karena saat itu aku tahu ini bukan akhir. Ini awal. Mereka pikir mereka sedang membuang sampah. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja membuang berlian dan memungut kerikil. Aku menumpang di rumah sahabatku, Mbak Anin. Malam itu, Mbak Anin membukakan pintu dengan wajah terkejut melihatku basah kuyup. Dia langsung mengambil handuk dan membuatkanku teh hangat. Apa yang terjadi, Laras? Tanyanya cemas. Aku menceritakan semuanya dengan suara datar. Sidang keluarga, pengusiran, hujan. Mbak Anin menangis mendengarnya. Tapi aku tidak. Aku sudah selesai dengan air mata. Aku tidak menangis di depannya. Aku menangis nanti saat sendirian di kamar tamunya. Dan hanya sekali. Aku menangisi semua tahun yang terbuang. Aku menangisi perempuan yang dulu begitu sabar sampai lupa membela dirinya sendiri. Lalu aku berhenti menangis karena air mata tidak akan membayar cicilan dan tidak akan mengembalikan harga diriku. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala yang jernih. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Aku menelpon pengacaraku, Pak Surya. Aku sudah mengenalnya melalui pekerjaan dan aku mempercayainya. Aku menyampaikan 3 hal dengan tenang dan terstruktur, seperti menyusun laporan keuangan. Pertama, aku ingin proses cerai dimulai secepatnya. Aku tidak mau lagi terikat dengan laki-laki yang membiarkanku dihancurkan. Kedua, rumah Bintaro itu atas namaku, lengkap dengan bukti pembayaran cicilan dari rekeningku. Aku ingin mereka mengosongkannya sesuai hukum. Ketiga, aku punya bukti tentang kondisi medis sebenarnya, bukan untuk kupublikasikan sembarangan, tapi untuk melindungi diriku jika mereka mencoba memutarbalikkan fakta. Pak Surya terdiam sebentar di ujung telepon. Lalu dia berkata, Bu Laras, dengan dokumen-dokumen ini, posisi Anda sangat kuat. Mereka tidak punya dasar apapun. Hari itu juga, surat pemberitahuan resmi disiapkan dan dikirim ke rumah Bintaro. Isinya sederhana dan tegas. Rumah itu milik sah Larasati. Dibuktikan dengan sertifikat dan riwayat pembayaran. Penghuni lain diminta mengosongkannya dalam tempo yang ditentukan hukum. Reaksi mereka tidak butuh waktu lama. Bu Sundari menelpon dengan suara meledak-ledak. Dia memakiku. Dia menuduhku merebut rumah keluarga. Dia bilang, aku perempuan licik yang merencanakan ini sejak awal. Aku mendengarkan semua makiannya dengan tenang. Lalu aku menjawab dengan satu kalimat. Bu, silakan tanya pengacara ibu tentang siapa nama yang tertera di sertifikat. Semuanya hitam di atas putih. Tidak ada yang bisa diperdebatkan. Telepon ditutup dengan kasar dari seberang sana. Aku meletakkan ponselku dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasa bisa bernapas dengan lega. Beban yang selama ini menghimpit dadaku perlahan terangkat. Aku bukan lagi menantu yang bisa diusir di tengah hujan. Aku adalah Larasati, pemilik sah atas hidupku sendiri. Malam itu, aku duduk lama di kamar tamu Mbak Anin. Aku membuka ponselku dan menatap foto hasil tes yang kusimpan 2 tahun lalu. Aku tidak akan menggunakannya untuk balas dendam yang murahan. Aku tidak akan menyebarkannya ke media sosial seperti yang mungkin dilakukan orang lain. Bukti ini terlalu berharga untuk dihambur-hamburkan karena emosi sesaat. Aku akan menyimpannya sampai datang waktu yang tepat, sampai kebenaran benar-benar dibutuhkan untuk berbicara. Aku belajar satu hal penting dari pekerjaanku sebagai akuntan. Angka tidak pernah berbohong, dan dokumen yang benar selalu menang pada akhirnya. Yang dibutuhkan hanya kesabaran untuk menunggu momen yang tepat. Aku menutup ponselku dan tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku menyewa apartemen kecil di dekat kantor. Aku kembali fokus pada karirku. Hari-hari pertama setelah perceraian itu berat. Bukan karena aku merindukan Pramana, tapi karena aku harus belajar mempercayai diriku sendiri lagi. Selama 2 tahun, aku dibuat percaya bahwa aku kurang, bahwa
aku tidak cukup, bahwa ada yang salah denganku. Butuh waktu untuk menghapus suara-suara itu dari kepalaku. Tapi pekerjaan menyelamatkanku. Aku menenggelamkan diri dalam angka-angka, laporan, dan klien. Ternyata jauh dari rumah, penuh racun itu. Hidupku justru mekar. Dalam setahun, aku dipromosikan menjadi kepala keuangan. Atasanku bilang, dia tidak pernah melihat orang sefokus aku. Aku tersenyum dalam hati. Mereka tidak tahu. Fokus itu lahir dari luka yang harus kusembuhkan dengan kerja. Aku mulai mengelola tabungan dan investasiku dengan serius. Setiap rupiah, kucatat. Setiap keputusan keuangan, kupikirkan matang. Lalu aku membuka usaha kecil di sela waktu. Sebuah firma konsultan pembukuan untuk usaha kecil dan menengah. Banyak pemilik toko dan usaha keluarga yang kesulitan mengatur keuangan mereka. Aku membantu mereka. Dari mulut ke mulut, kliennya bertambah. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, firma kecilku punya beberapa karyawan. Aku yang dulu disebut tidak berguna, ternyata berguna bagi banyak orang. Aku tidak lagi punya waktu untuk memikirkan mereka. Tapi kabar tentang mereka tetap sampai kepadaku. Dibawa kerabat yang masih bersimpati padaku setelah menceraikanku. Pramana dan keluarganya buru-buru mencari pengganti. Wulan mengenalkan seorang perempuan pada kakaknya. Perempuan itu, kata mereka, pasti subur, pasti bisa memberi keturunan. Mereka menikah hanya beberapa bulan setelah aku pergi. Seolah 2 tahun pernikahan kami tidak pernah berarti apa-apa. Bu Sundari menggelar pesta besar, lagi-lagi demi gengsi. Dia ingin menunjukkan pada semua orang bahwa keluarganya baik-baik saja, bahwa membuangku adalah keputusan yang benar. Hutang di sana-sini hanya untuk pamer di hadapan tetangga. Aku mendengar semua itu, dan aku hanya tersenyum. Karena aku tahu satu hal yang mereka pura-pura lupakan. Amplop coklat itu masih tersimpan. Dan kebenaran tidak akan hilang hanya karena mereka menutup mata. Sebulan, 2 bulan, setahun. Istri baru Pramana juga tidak kunjung hamil. Dan kali ini tidak ada menantu lain untuk disalahkan. Tekanan mulai berbalik ke dalam rumah itu sendiri. Aku mendengar dari kerabat lama bahwa rumah tangga Pramana mulai retak sejak bulan-bulan awal. Istri barunya, seorang perempuan bernama Maya, ternyata bukan tipe yang mudah ditekan. Setiap kali Bu Sundari menyinggung soal keturunan, Maya membalas dengan tajam. Suatu hari, Maya menuntut Pramana melakukan pemeriksaan bersama di klinik. Persis seperti yang dulu ku minta. Dan Pramana lagi-lagi menolak dengan alasan yang sama. Tidak perlu. Buang-buang uang. Tapi Maya tidak sepertiku dulu. Dia tidak mau diam, sementara perang dingin terjadi di rumah itu. Hutang pesta pernikahan mereka mulai ditagih. Bu Sundari, yang dulu sibuk pamer, sekarang sibuk menghindari telepon dari rentenir. Wulan, adik ipar yang dulu paling lantang menghinaku, kini harus ikut menanggung beban itu. Mereka pikir membuangku akan membuat hidup mereka lebih ringan. Ternyata akulah satu-satunya orang waras yang dulu menjaga keuangan rumah itu tetap rapi, tanpa aku. Semuanya berantakan dalam 2 tahun. Kabar lain juga sampai padaku. Bu Sundari mencoba meminjam uang ke sana-sini untuk menutup hutang pesta. Beberapa kerabat yang dulu hadir di sidang keluarga kini menghindar saat dia datang. Wulan, yang dulu bermimpi menikah dengan laki-laki kaya, mendapati reputasi keluarganya rusak. Calon-calon yang dia incar mundur satu persatu setelah mendengar cerita tentang keluarga itu. Mereka yang dulu begitu sibuk menjaga citra, kini menyaksikan citra itu hancur dari dalam. Dan yang paling pahit bagi mereka, semua itu terjadi bukan karena aku menyerang. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya pergi dan membiarkan kebenaran melakukan tugasnya. Sementara itu, hidupku berjalan ke arah yang sama sekali tidak kuduga. Aku bertemu Arya di sebuah acara amal yang diadakan kliennya. Aku hampir tidak datang malam itu. Aku lelah. Dan acara sosial bukan tempat favoritku. Tapi klienku memohon. Jadi aku hadir sebentar. Arya seorang dokter spesialis. Dia berdiri di sudut ruangan. Sama-sama terlihat ingin segera pulang sepertiku. Kami mulai mengobrol karena sama-sama menghindari panggung utama. Dia tenang, sopan,
dan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Tidak ada percikan dramatis. Hanya percakapan yang nyaman, seperti dua orang dewasa yang sama-sama sudah lelah berpura-pura. Kami bertemu lagi beberapa kali setelah itu, selalu dengan cara yang sederhana. Makan siang, berjalan-jalan, berbicara tentang banyak hal. Suatu hari, aku memutuskan untuk jujur padanya. Aku menceritakan semuanya. Pernikahanku yang gagal, tuduhan mandul, pengusiran di tengah hujan, bahkan amplop coklat itu. Aku pikir dia akan mundur. Banyak laki-laki yang tidak nyaman dengan perempuan yang punya masa lalu seberat itu. Tapi Arya hanya terdiam sejenak. Lalu dia berkata satu kalimat yang tidak pernah kulupakan. Yang membuangmu sedang kehilangan banyak hal. Dan yang menemukanmu sedang sangat beruntung saat itu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa benar-benar dilihat. Bukan sebagai rahim yang harus produktif, tapi sebagai manusia. Kami menikah setahun kemudian, dengan acara yang sederhana dan hangat. Hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat. Tanpa gengsi, tanpa pamer, tanpa hutang. Mbak Anin, sahabat yang menampungku. Malam aku diusir dulu, menangis bahagia di pernikahanku. Dan beberapa bulan setelahnya, 2 garis itu muncul di alat tes. Aku menatap alat tes itu lama sekali, tidak percaya. Lalu, aku mengulanginya 2 kali, 3 kali. Hasilnya tetap sama. Aku hamil secara alami. Tanpa drama, tanpa tuduhan, tanpa harus membuktikan apapun pada siapapun. Ternyata, rahimku tidak pernah dingin. Yang dingin selama ini adalah hati orang-orang di sekitarku dulu. Arya menggenggam tanganku saat dokter mengonfirmasi kehamilanku. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih," bisiknya. "Bukan padaku, tapi pada Tuhan," kupikir. Dan disitulah aku menyadari sesuatu. Tuhan tidak menghukum mereka dengan tanganku. Tuhan hanya membiarkan kebenaran tumbuh perlahan, sampai ia tidak bisa lagi disembunyikan. Karma bukan tentang aku membalas mereka. Karma adalah ketika setiap orang akhirnya menuai apa yang mereka tanam. Mereka menanam kebohongan. Aku menanam kesabaran yang tidak kuduga. Kebenaran itu akan terbuka justru hari ini. Di ruang tunggu rumah sakit ini, kembali ke pagi ini, Bu Sundari menatapku dengan mata membelalak. Dia menyenggol lengan Pramana. Itu Laras, desisnya. Pramana mengangkat wajahnya saat melihatku. Tubuhnya menegang. Aku duduk dengan tenang. Beberapa kursi dari mereka. Aku tidak menyapa. Aku hanya membuka majalah dan berpura-pura membaca. Bu Sundari tidak tahan. Dia bangkit dan menghampiriku. "Sedang apa kamu di sini?" tanyanya tajam. Persis kalimat yang dulu dia pakai untuk mengusirku. Aku mengangkat wajah dan tersenyum tipis. "Memeriksakan kehamilan saya, Bu." "Sudah 12 minggu." Wajah Bu Sundari berubah. "Kehamilan? Kamu hamil?" "Iya, Bu." Jawabku tenang. Ternyata saya tidak pernah mandul. Wulan, yang ternyata ikut datang dan baru kembali dari toilet. Mendengar kalimat itu, wajahnya memerah. "Itu pasti bohong," katanya keras. "Atau itu anak dari laki-laki lain." Dasar perempuan murahan. Beberapa orang di ruang tunggu menoleh. Aku tidak naik darah. Aku justru semakin tenang. "Wulan," kataku, "saya menikah secara resmi dengan suami saya. Anak ini anak yang sah. Tapi terima kasih. Kamu baru saja mengingatkan saya pada satu pertanyaan lama." Aku menatap Pramana. "Mas, kamu sudah berapa lama menikah lagi?" "Hampir 2 tahun, kan?" "Sudah punya anak?" Wajah Pramana memucat. Ruangan menjadi sangat hening. Bu Sundari membentak. "Itu bukan urusanmu." Istri Pramana yang sekarang sedang berproses. "Beda dengan kamu yang memang mandul." Aku menarik napas. Inilah saatnya. Aku membuka tasku perlahan. Aku mengeluarkan sebuah map coklat. Tanganku tidak gemetar sama sekali. Aku sudah menunggu momen ini selama 2 tahun. "Bu, 2 tahun yang lalu, Ibu mengusir saya di tengah hujan karena menuduh saya mandul. Hari ini, saya ingin mengembalikan sesuatu
yang sebenarnya milik keluarga ibu. Aku meletakkan selembar kertas di atas meja di antara kami. Itu salinan hasil tes Pramana. Tanggalnya jelas, 6 bulan sebelum dia menceraikanku. Silakan baca, Bu. Hasil ini sudah ada di tangan Mas Pramana, di laci mejanya, jauh sebelum ibu mengusir saya. Bu Sundari menyambar kertas itu. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Aku melihat wajahnya berubah dari sombong menjadi bingung, lalu menjadi pucat pasi. Ini palsu. Suaranya tercekat. Tidak palsu, Bu. Kataku tenang. Ada nama laboratoriumnya, ada nomor registrasinya, ada tanda tangan dokter penanggung jawabnya. Dan jika ibu masih ragu, kita bisa minta Mas Pramana melakukan tes ulang sekarang juga. Rumah sakit ini punya fasilitasnya. Hasil seperti ini tidak berubah dalam 2 tahun. Bu Sundari menatap anaknya. Pramana, ini bohong, kan? Katakan ini bohong. Pramana tidak menjawab. Wajahnya menunduk dalam-dalam. Diam itu lebih keras daripada teriakan apapun. Pramana berdiri tiba-tiba. Wajahnya pucat pasi. Hentikan. Laras. Cukup. Cukup. Aku menatapnya. Suaraku tetap tenang, tapi setiap kata kuucapkan dengan jelas. Mas, selama 2 tahun saya dicap sebagai perempuan mandul oleh seluruh keluargamu. Saya dihina di depan kerabat. Saya diperlakukan seperti pembantu di rumah saya sendiri. Saya diusir di tengah hujan seperti sampah. Aku berhenti sejenak. Dan selama itu, kamu tahu kebenarannya. Kertas ini ada di lacimu. Kamu memilih diam dan membiarkan ibumu menghancurkan harga diriku hanya untuk menyelamatkan harga dirimu sendiri. Sekarang kamu minta saya berhenti. Pramana membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku menoleh pada Bu Sundari. Bu, selama ini ibu sibuk menyalahkan menantu. Ibu membawa dukun. Ibu menggelar sidang keluarga. Ibu mengusir saya. Padahal jawabannya ada pada anak ibu sendiri sepanjang waktu. Bu Sundari terlihat seperti kehilangan tenaga di kakinya. Dan Bu, lanjutku. Istri baru Mas Pramana tidak hamil bukan karena dia. Sama seperti saya dulu. Ibu sudah salah menyalahkan 2 perempuan. Berapa lagi yang harus ibu hancurkan sebelum ibu mau melihat kebenaran? Bu Sundari terhuyung dan jatuh terduduk di kursi. Tubuhnya gemetar. Wulan berdiri membeku, mulutnya terbuka. Tapi tidak ada suara keluar. Beberapa orang di ruang tunggu sudah berhenti berpura-pura tidak mendengar. Mereka menyaksikan semuanya. Wulan akhirnya menemukan suaranya. Kamu sengaja datang ke sini untuk mempermalukan kami. Aku menggeleng pelan. Tidak. Wulan, aku datang ke sini untuk memeriksakan kandunganku. Kalian yang kebetulan ada di sini. Aku hanya menjawab pertanyaan yang ibumu ajukan tadi. Aku menatap Wulan lurus. Kamu yang dulu paling sering bilang, aku mandul. Wulan, kamu yang menyebar gosip kalau aku perempuan tidak benar. Sekarang lihat, siapa yang sebenarnya menyembunyikan kebohongan selama ini? Wulan tidak bisa menjawab. Air mata mulai menggenang di matanya. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Saat itulah pintu ruang tunggu terbuka. Arya masuk. Masih mengenakan jas dokternya. Papan namanya terlihat jelas di dada. Dia berjalan ke arahku dengan tenang dan berdiri di sampingku. Maaf, lama. Sayang, katanya lembut sambil meletakkan tangannya di bahuku. Lalu dia menatap ketiga orang itu. Ada masalah. Bu Sundari mengangkat wajahnya. Dia menatap Arya, lalu menatap jas dokter dan papan namanya. Wajahnya berubah pucat untuk kesekian kalinya karena dia mengenali nama itu. Arya adalah dokter spesialis yang cukup dikenal di kota ini, bukan orang sembarangan. Aku bisa melihat perhitungan berputar di kepala Bu Sundari. Dalam sekejap, gambaran tentangku berubah total di matanya. Dari menantu mandul yang dibuang di tengah hujan, menjadi istri seorang dokter terhormat, sedang mengandung anak yang sah, dengan hidup yang jauh lebih baik daripada keluarga yang membuangnya. Dan keluarganya sendirilah yang selama ini menyimpan rahasia kemandulan itu. Tidak ada masalah, Mas, kataku pada Arya sambil tersenyum tenang. Kami hanya kebetulan bertemu kenalan lama.
Arya mengangguk sopan pada mereka. Meski dia sudah tahu siapa mereka dari ceritaku. Aku berdiri. Aku merapikan mantelku perlahan. Lalu aku menatap Bu Sundari untuk terakhir kalinya. Bu Sundari, kataku. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya sudah lama berhenti menyimpan dendam. Karena itu, hanya akan meracuni anak yang saya kandung. Saya datang ke sini untuk memeriksakan anak saya. Tapi karena ibu yang bertanya, sekarang ibu sudah tahu jawabannya. Aku berhenti. Yang saya minta hanya satu, berhenti menghancurkan perempuan lain dengan tuduhan yang ibu sendiri tidak pernah berani buktikan. Bu Sundari tidak menjawab. Dia hanya menunduk, memegang kertas hasil tes itu dengan tangan gemetar. Aku menggandeng tangan Arya. Kami berjalan menuju ruang periksa. Di belakangku, aku mendengar Wulan mulai terisak. Dan suara Bu Sundari yang membentak Pramana dengan kalimat yang dulu dia tujukan padaku. Kenapa kamu menyembunyikan ini? Kenapa kamu membohongi ibu selama ini? Kenapa kamu biarkan semua ini terjadi? Aku tidak menoleh ke belakang. Roda sudah berputar penuh. Di ruang periksa, Arya menggenggam tanganku saat layar USG menyala. Detak jantung kecil itu terdengar memenuhi ruangan. Cepat, kuat, penuh kehidupan. Air mataku jatuh. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ini adalah air mata bahagia. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kabar demi kabar sampai kepadaku. Pernikahan kedua Pramana berakhir. Maya, istrinya, menggugat cerai begitu tahu yang sebenarnya. Dia mendatangi laboratorium dan memaksa Pramana melakukan tes ulang di hadapannya. Hasilnya sama. Dia merasa ditipu, persis seperti aku dulu. Bedanya, Maya tidak mau membuang waktu bertahun-tahun. Dia langsung pergi. Bu Sundari jatuh sakit karena malu. Cerita tentang keluarganya menyebar di lingkungan tempat tinggalnya. Tetangga yang dulu dia pamerkan kemewahannya, kini berbisik-bisik di belakangnya. Gengsi yang dia jaga mati-matian runtuh dalam sekejap. Wulan, yang selalu merasa keluarga itu miliknya, harus menghadapi kenyataan pahit. Hutang pesta pernikahan kakaknya yang belum lunas kini menjadi beban keluarga. Tidak ada lagi menantu kaya untuk dimintai bantuan. Tidak ada lagi akuntan yang menjaga keuangan rumah tetap rapi. Dan rumah Bintaro itu sudah lama kosong. Mereka mengosongkannya sesuai proses hukum. Setelah pengacaraku menunjukkan bahwa sertifikatnya memang atas namaku. Aku tidak menjualnya, aku menyewakannya pada sebuah keluarga muda yang baik. Uang sewanya aku tabung untuk pendidikan anakku kelak. Suatu hari, beberapa bulan setelah anakku lahir, Pramana datang ke kantorku. Sekretarisku memberitahuku ada tamu. Saat aku keluar, aku hampir tidak mengenalinya. Dia tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai beruban, bahunya membungkuk. Dia berdiri di depan mejaku dan berkata pelan, "Laras, maafkan aku. Aku salah besar." Aku menatapnya cukup lama. Aku menunggu sesuatu muncul di dalam diriku. Marah, benci, dendam, atau bahkan kepuasan. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya ketenangan. Mas Pramana, kataku akhirnya. Saya sudah memaafkan. Tapi bukan untuk Mas. Saya memaafkan untuk diri saya sendiri. Supaya saya bisa berjalan ringan tanpa beban kebencian. Dia mengangkat wajahnya. Mungkin berharap aku akan menawarkan sesuatu lebih. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Lanjutku. Dan memaafkan tidak berarti kita kembali. Apa yang Mas hancurkan 2 tahun lalu tidak bisa dibangun ulang. Pramana terdiam. Lalu dia bertanya, suaranya nyaris berbisik. Apa kamu bahagia sekarang? Aku tersenyum tipis. Iya, Mas. Sangat bahagia, dan itu bukan karena saya membalas siapapun, tapi karena saya berhenti menunggu pengakuan dari orang yang tidak pernah berani jujur. Aku berdiri. Pulanglah, urus ibumu. Dia membutuhkanmu sekarang. Itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab saya lagi. Pramana menunduk. Matanya basah. Lalu dia mengangguk pelan dan berbalik pergi. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Untuk terakhir kalinya, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa, akhirnya, semuanya
selesai. Malam itu aku pulang ke rumah yang hangat. Arya sudah menungguku dengan makan malam sederhana. Ikan goreng, Sayur asem. dan sambal terasi. Aroma masakan rumah memenuhi udara. Anakku tertidur di ayunannya. Wajahnya damai. Tidak tahu apa-apa tentang badai yang pernah mendahuluinya. Aku duduk dan mengusap kepala kecilnya dengan lembut. Arya duduk di sampingku. Kami makan dalam diam yang nyaman. Bukan diam yang menekan seperti dulu, tapi diam dua orang yang merasa cukup. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menghakimi seseorang tanpa kebenaran di tangan. Dan jangan pernah diam saat orang yang kau cintai dihancurkan. Hanya demi menyelamatkan harga dirimu sendiri. Karena diam di saat yang salah. Sama jahatnya dengan tindakan yang salah. Di luar sana, ada banyak perempuan yang pernah berada di posisiku dulu. Dituduh, direndahkan, dibuang. Padahal mereka tidak bersalah sama sekali. Mereka diam karena takut. Mereka bertahan karena berpikir itu kewajiban mereka. Mereka menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang bukan milik mereka. Aku ingin kalian tahu satu hal. Nilai kalian tidak ditentukan oleh orang yang membuang kalian. Nilai kalian tidak hilang hanya karena ada yang gagal melihatnya. Berlian yang dibuang ke lumpur tetaplah berlian. Yang membuangnya hanya membuktikan bahwa dia tidak pernah tahu cara mengenali nilai. Ada juga banyak laki-laki seperti Pramana di luar sana yang tahu kebenaran, tapi memilih diam karena takut kehilangan muka. Ketakutan itu akhirnya menghancurkan mereka sendiri. Lebih parah daripada kebenaran yang mereka takuti. Dan ada pula para ibu seperti Bu Sundari, yang begitu sibuk menjaga gengsi di mata orang lain, sampai lupa menjaga hati orang-orang di dalam rumahnya sendiri. Mereka membangun istana dari gengsi, lalu menyaksikannya runtuh karena kebohongan yang mereka pelihara. Hari ini aku bahagia, bukan karena mereka jatuh. Aku tidak pernah benar-benar menikmati kejatuhan siapapun. Aku bahagia karena aku berhasil bangkit dan menemukan hidup yang jauh lebih layak daripada yang pernah mereka berikan padaku. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, membalas dengan kebencian atau berjalan maju dengan kepala tegak dan hati yang sembuh. Aku memilih berjalan maju dan ternyata di depan sana ada masa depan yang jauh lebih cerah dari yang pernah kubayangkan. Jika kalian sedang berada di tengah badai seperti aku dulu, percayalah. Kebenaran punya caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Tugas kalian hanya bertahan, menjaga harga diri, dan tidak kehilangan diri kalian sendiri di tengah jalan. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.